Perkenalkan, nama saya Dimas Pramono Putra dengan NIM 20030200086, kelas C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review buku ke-13, mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan administrasi bisnis, fakultas sosial dan politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut video penjelasannya. Sosiologi bersifat kumulatif dan progresif. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengerjaan dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru. Meskipun menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh referensi kekeliruan kata terbaru, ditambah dengan efek kesegaran dan pendeknya memori sosiologis. Akhirnya menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagai besar akademis. Lagi pula ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan saat kita mengukur kemajuan yang dibuat atau terkadang tidak oleh siswa kita. Memang dalam konteks ini cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seorang siswa dengan literatur dalam disiplin kita dan mampu memahami dan mengevaluasi materi ini secara kritis, maka dikatakan maju. Tetapi kemudian saya ingin menyarankan agar kita juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama. Sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian, pemahaman kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang. Tetapi bukanlah kita juga menganggap bahwa perkembangan mikro individualistik seperti itu hanyalah bagian dari disiplin ilmu yang lebih besar. Namun mungkin saja kita menipu diri sendiri. Mungkin kita lebih seperti siswa kita daripada yang ingin kita pikirkan, dan pada kenyataannya kita hanya mengulangi proses yang telah dilalui banyak orang sebelum kita, dan bahwa tidak ada bukti di mana kita terakhir, yaitu umum kita. Tingkat pemahaman kehidupan sosial dan fenomena sosial apakah lebih maju dari generasi sebelumnya? Tetapi jika itu masalahnya dan sangat sulit untuk menunjukkan bahwa kemajuan disipliner telah dicapai, mengapa begitu banyak dari kita cenderung berasumsi atau setidaknya bertindak seolah-olah kita berasumsi bahwa ini sedang terjadi? Mungkinkah kita adalah korban ilusi? Setidaknya ada satu alasan bagus mengapa hal ini mungkin terjadi dan berkaitan dengan hal baru. Jika kita bertanya pada diri sendiri, mengapa beberapa artikel dan buku dikutip secara luas sementara yang lainnya tidak? Atau memang mengapa beberapa akademisi diterbitkan dan yang lainnya tidak? Atau memang mengapa beberapa sosiologi diberi penghargaan dan penghargaan sementara yang lain tidak? Kami cenderung menemukan bahwa jawaban biasanya dibingkai dalam bahasa umumnya yang menekankan kebaruan atau orisinalitas. Memang ini adalah jawaban yang umumnya ditemukan dalam pembenaran untuk penghargaan ini, karena juga untuk keputusan tentang publikasi. Berkali-kali kata-kata ini muncul dan satu sisi tampaknya nalar cukup mampu. Lagi pula tidak ada yang akan dipuji karena mengulangi rumus lama yang sama atau menyajikan interpretasi, penjelasan atau catatan lama yang sama. Namun ini semua sama mengkhawatirkan dan untuk alasan yang sangat baik. Yang pertama adalah tingkat subjektivitas yang jelas mendasari penilaian semacam ini, seperti yang diamati oleh Karen Kerulov. Artikel yang telah dilihat seiring berjalannya waktu memiliki karakteristik
penting ini bisa dikatakan klasik, sering tidak terlihat dalam cahaya itu saat pertama kali disajikan untuk publikasi, atau setidaknya tidak boleh mayoritas wasit. Apa yang disarankan ini adalah bahwa banyak artikel yang benar-benar inovatif mungkin tidak akan pernah diterbitkan. Demikian pula ini adalah penilaian yang mungkin akan dibatalkan di masa depan ketika informasi dan data baru muncul. Ini tentu membawa saya pada alasan kedua untuk kegelisahan. Ini adalah sejauh mana pengamatan argumen, metodologi atau perspektif teoritas dinilai baru atau inovatif, yang sangat tergantung pada sejauh mana mereka yang membuat penilaian ini mengenal sejarah disiplin ilmu sebelumnya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang masa lalu, semakin mudah untuk melihat argumen atau ide-ide sebagai sesuatu yang baru dan inovatif ketika ini bukan masalahnya. Ini adalah poin yang ditemukan oleh Herbert Gaines yang mengamati bahwa melupakan masa lalu berfungsi untuk meningkatkan atau secara artifisial untuk memastikan jumlah temuan asli, dan karenanya tentu saja jumlah artikel dan buku yang dapat diproduksi. Namun fakta bahwa sosiologi menderita amnesia kolektif semacam ini sudah mapan. Terkadang seseorang benar-benar dapat menemukan kembali roda tersebut, namun seringkali roda baru terlihat sangat mirip dengan roda yang lama. Apa yang mengkhawatirkan dalam hal ini adalah sejauh mana kurikulum dari sebagian besar gelar sarjana pasca sarjana menghilangkan diskusi rinci tentang sejarah disiplin. Bisa dipastikan akan ada beberapa diskusi tentang tahap-tahap awalnya, dengan fokus khususnya pada mereka yang dianggap sebagai para pendiri, atau sementara perkembangan terkini mungkin juga akan muncul dalam kurikulum. Namun, mungkin ada kesengajaan besar di antaranya. Puluhan tahun aktivitas sosiologi yang tetap inkognita bagi generasi sosiologi kontemporer. Faktanya kemungkinannya adalah seiring berjalannya waktu, setiap generasi sosiologi akan mengetahui lebih sedikit tentang sejarah disiplin ilmu daripada pendahuluannya, karena jumlah yang harus dipelajari bertambah sementara ukuran kurikulum tetap kurang lebih sama. Selain itu, kekhawatiran saat ini akan cenderung menentukan periode mana di masa lalu jika ada yang dianggap relevan dengan pemahaman tentang masa kini. Apakah ketidakpedulian terhadap sejarah disiplin ini benar-benar tidak disengaja? Produk sampingan yang tidak menggantungkan dari kurikulum yang padat, atau mungkinkah ini cara nyaman untuk menghadapi sejarah kotak-kotak disiplin dengan awal yang salah, perubahan arah dan belakang perspektif teoritas masa depan? Ini tentu saja memberikan kesempatan bagi calon sosiologi muda, jika mereka ingin memanfaatkannya. Yang perlu mereka lakukan jika mereka ingin membuat reputasi untuk diri mereka sendiri adalah menjelajahi jurnal 15 atau 20 tahun yang lalu dengan tujuan untuk mengambil apa yang tampak seperti pendekatan, argumen atau konsep yang menarik, dan kemudian mendaur ulangnya untuk penggunaan kontemporer. Tetapi kemudian sifat pokoknya dari disiplin tersebut berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel, mengingat bahwa proses perubahan sosial dan budaya yang sedang berlangsung. Belum lagi perubahan teknologi tentu saja menghasilkan sosiologi disajikan dengan berbagai objek baru yang efektif tak berujung untuk dipelajari. Fakta bahwa sosiologi cenderung berasumsi bahwa memetakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan tambahan nyata untuk memahami disipliner mungkin adalah salah satu alasan untuk mengapa diasumsikan bahwa disiplin berkembang ketika ini tidak terjadi. Terlalu mudah misalnya untuk berasumsi bahwa studi tentang fenomena sosial utama seperti kelas sosial harus menghasilkan tambahan yang nyata pada pemahaman sosiologis.
Namun meskipun temuan yang berasal dari proyek semacam itu mungkin akan menambah pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat yang bersangkutan dan karenanya dalam bahwa rasa hormat akan menjadi berharga dan menarik. Mereka tidak akan mewakili kenyataan yang nyata, peningkatan pemahaman disipliner, kecuali mereka berhasil menjelaskan fenomena umum stratifikasi sosial. Ini adalah masalah utama dalam mengukur kemajuan data baru. Semuanya sangat baik, tetapi kecuali jika tidak ada ditunjukkan untuk menjelaskan pertanyaan sentral umum yang sedang berlangsung di jantung disiplin, maka itu saja hanya data baru. Kenyataannya adalah hal termudah di dunia untuk menghasilkan data baru dalam ilmu sosial. Jika tidak ada yang lain, hanya berlalunya waktu memungkinkan pengumpulan data baru secara terus-menerus. Tetapi kemudian seseorang juga dapat menambahkan ke bentuk-bentuk baru yang bergantung pada ruang, yang bergantung pada waktu di mana dikumpulkan untuk daerah yang berbeda atau dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda, atau yang baru dengan cara tergantung pada metode atau tergantung pada analisis. Sekian dari presentasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.